Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davani Gusyaros, NPM 1812011148 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan podcast saya atau analisis saya ujian akhir semester Hukum Peradilan Anak yang judulnya Saksi Pidana Pelaku sebagai penyalahgunaan narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika UU Narkotika. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 1-5 tahun. Namun jika pelaku terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka baginya menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Saksi pidana pelaku sebagai kurir perdagangan narkotika. Mengenal saksi hukum kasus narkotika yang melibatkan anak. Ancaman pidana bagi anak menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU. Terdapat anak-anak yang terjerat tindak pidana penegakan hukumnya harus didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak atau UU Perlindungan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara dengan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun diversi hanya dapat dilakukan dengan syarat, yakni dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan perbuatan yang dilakukan si anak bukan merupakan penyalahgunaan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA, upaya diversi dilakukan untuk menghindari secara hukum melalui peradilan pidana. Di antara diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya. Dipisahkan dari orang dewasa, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendidikan, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbandingan peradilan anak di Indonesia dan luar negeri di United Nations for the Administration of Juvenile Justice, the Beijing Rules, the United Nations for Administration of Juvenile Justice yang dijatuhi dengan pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan solusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam resolusi 40-33 secara umum di Beijing Rules memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut. Perlunya kebijakan sosial dan komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak dan pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak. 2. Dalam proses penyidikan, penentuan harus dihindari dalam hal dapat merugikan anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus dihindari dan penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dan proses peradilan menuju keterlibatan anak dalam proses keadilan sebetulnya setelah mengalami proses stigmatisasi.
3. Dalam proses diajukan dan disposisi dalam rangka pemberian pertimbangan sebaik-baiknya laporan pendidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penetapan anak menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan. Satu hal penting yang harus diingatkan dalam kaitan ini ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi penjara hendaknya ditetapkan sebagai usaha terakhir, itu pun hanya untuk jangka pendek. Keempat, anak setelah melalui proses adjudikasi pada akhirnya dapat ditempatkan dalam lembaga atau memungkinkan di luar lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar lembaga dalam pelaksanaan harus dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misal Parobation, lembaga-lembaga kesejahteraan anak dengan petugas yang berkualitas. Ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak. Sementara pembinaan anak dari dalam lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak. Bersangkutan penyediaan tenaga-tenaga medis ahli jiwa khusus bagi pecandu narkotika. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.